Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memimpin hidup kita melewati tahun 2020 hingga sampai saat ini kita boleh sampai di tahun yang baru, tahun 2021. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat segala anugerah, kasih dan kemurahan Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan dan percayakan kepada kami, untuk kami dapat menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu Tuhan, bagi dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, secara khusus bagi Bapak dan Ibu Gembala kami, Bapak Pendeta Dr. Dwijo Saputro, beserta dengan Ibu Dr. Nunik. Kami boleh melihat Tuhan, kalau sepanjang tahun 2020, Tuhan sudah memimpin dan menyertai dengan sempurna. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan bagi Bapak dan Ibu Gembala kami. Dan kami percaya Tuhan, di tahun yang baru ini, di tahun 2021, Tuhan juga menyertai, bahkan Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan senantiasa kepada Bapak dan Ibu Gembala kami. Dan Tuhan akan pakai menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang dijumpainya, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anaknya, mantu-mantunya dan cucu-cucunya. Tuhan juga berkati. Rumah tangga mereka Tuhan berkati. Tuhan pelihara dengan sempurna. Melalui keluarga ini, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Urapi kami semua, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada hari ini Tuhan, di dalam ibadah ini Tuhan. Satukan kami di dalam roh-Mu, satukan kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Apa yang kami kerjakan, kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap orang-orang yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati, Tuhan juga urapi mereka semua Tuhan, supaya apa yang kami dengar pada pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu boleh mendapat kekuatan yang baru dari kuasa firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi lidah dan bibir mulut hamba-Mu. Katakan apa yang Engkau sampaikan lewat lidah dan bibir mulut hamba-Mu. Kami siap menerima berkat kekuatan yang baru dari kuasa firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami dengan puji, hormat, syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Mari kita bersama-sama beribadah di pagi hari ini, memuji menyembah Tuhan. Menyatakan kita mau bangkit dan bersinar bagi Tuhan, menerangi dunia. Amin. Bangkit, ku mau bangkit bagimu, bersinar dan memuliakanmu. Maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Ku mau hidup jadi terang-Mu, terangi dunia di sekelilingku. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan nama-Mu atas kemenanganku. Maju dan
Saksikan kemenangan, nyatakan Kaulah Tuhan di hidupku. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Bangkit, bangkit, ku mau bangkit bagimu, bersinar, bersinar dan memuliakanmu. Maju, 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 ku mau maju bagimu, berjalan, berjalan dengan kuat imanku. Kami mau hidup, mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku. Bangkit, bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan Kaulah Tuhan di hidup. Bangkit dan bersinar bagiku, serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan Kaulah Tuhan di hidupku. Dan bersinar bagimu. Mari serukan bersama-sama. Serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan Kaulah Tuhan. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan Kaulah Tuhan di hidupku. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Sekali katakan. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemy, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. Who I am, a child of God. I'm no longer a slave to fear. Who I am, a child of God. From a mother's womb, you have chosen me. Love has called my name.
I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God.
kami Tuhan padamu Tuhan. Yang melangkah di awal tahun ini Tuhan, mengandalkan Tuhan saja. Kami tidak takut Tuhan, bersama dengan Engkau kami serahkan segala perkara Tuhan. Amin. Syadai Kau besar. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, Shaddai. Mari selamat katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah kami bimbang, Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara kami. Yesus peliharaku. Tak usah kami susah, Tak usah ku susah, Roh Kudus. Roh Kudus hidupku. Tak usah kami cemas, Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. suruhkan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yes, Dia besar, Dia besar. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. berkat-Mu melimpah, Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. sedukan bersama. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oh Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai,
Shalom Ibu Bapak sekalian, saudara-saudari, seluruh jemaat Tuhan. Kita bersuka cita karena minggu ini adalah minggu yang pertama kita beribadah mengawali tahun 2021. Kita bersuka cita karena bersukacitalah adalah salah satu dari perintah Tuhan yang utama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur kita bisa memasuki tahun 2021. Dan kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu hati, kita tunduk kepala dan kita siapkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah pimpin kami sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dari waktu ke waktu kami boleh bertumbuh secara fisik menjadi lebih besar, lebih dewasa. Secara mental kami juga boleh bertumbuh makin hari makin dewasa. Kepribadian kami makin dewasa. Tapi kami juga bersyukur Tuhan tuntun kami untuk kami tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Dan Tuhan menjadikan kami menjadi terang bagi dunia. Kami memiliki komitmen kepada Tuhan juga makin hari makin menjadi lebih dewasa. Sehingga pertumbuhan rohani kami juga terus menerus makin menjadi dewasa serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini, ibadah khusus. Kami mengawali tahun 2021, minggu yang pertama. Mari Tuhan berkati setiap kami, berkati yang hadir dalam ibadah pada hari ini. Engkau berkati setiap keluarga, setiap rumah tangga. Engkau berkati setiap ayah dan ibu, setiap suami dan istri, setiap kami sekalian. Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan, sehingga setiap keluarga boleh menjadi terang bagi dunia. Urapi dan berkati hamba-Mu, Kau pakai menjadi alat-Mu semata, untuk menjadi saluran berkat Tuhan, khususnya dalam menyampaikan isi hati dan pikiran Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk mengkomunikasikan apa yang ingin dikomunikasikan oleh Tuhan Yesus untuk meninggikan Allah Bapa di surga. Kuasa Roh Kudus yang menguasai seluruh ruang hati kami dan menguasai seluruh ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami alaskan doa kami. Haleluya. Mari bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi kami sampaikan selamat tahun baru. Selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tahun yang Tuhan tetapkan di mana kita akan menjadi terang. Sebab itu hendaknya terang-Mu bercahaya. Let your light shine. Kita diterangi, tapi terang itu jangan disimpan, jangan disembunyikan, jangan ditaruh di tempat yang orang lain tidak bisa melihat, tapi biarlah terang itu bercahaya, terang itu bersinar. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan seringkali kita tidak menyadari atau memahami bahwa menjadi terang itu adalah salah satu perintah Tuhan yang utama. Bukan yang terutama tentunya. Yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, seluruh akal budimu, dengan seluruh kekuatanmu, dan mengasihilah sesamamu sebagaimana engkau mengasihi dirimu. Tapi ada perintah-perintah lain. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, saudara melihat bagaimana Yesus menyampaikan ajarannya yang pertama kali, dan selanjutnya selama Yesus melayani kita sekalian di dunia ini, melalui murid-muridnya Yesus mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan yang mendasar. Saya bisa katakan basic life principle. Maka di dalam prinsip-prinsip itu ada perintah-perintah. Nah, kalau dijumlah perintah-perintah yang kita dapatkan di kitab Injil, maka kita mendapatkan puluhan perintah. Puluhan perintah. Nah, perintah yang pertama tentunya adalah bertobatlah. Perintah yang kedua adalah ikutlah aku. Perintah yang ketiga adalah bersukacitalah, bersyukurlah. Nah, selanjutnya ada satu perintah berikutnya yang harus kita lakukan adalah menjadi terang. Menjadi terang, menjadi garam, menjadi terang. Jadi ini menurut saya kalau di urutan keempat merupakan perintah yang utama. Tentunya setiap perintah itu penting. Saya hanya mengatakan urutannya saja. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi terang. Tuhan ingin terang kita bersinar. Tuhan ingin terang kita menjadi nyata. Jadi saya selalu membayangkan dengan sebuah metafora, setelah gelap terbitlah terang. Jadi terang itu harus menerangi kegelapan.
Kalau kita menyongsong matahari terbit, sepanjang malam kita dalam keadaan gelap, kemudian kita mempunyai harapan baru dalam kehidupan kita di esok harinya karena kita melihat matahari mulai bersinar. Terang, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, terang itu menandakan adanya harapan, adanya kemenangan, adanya hari esok, adanya rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Menandakan atau menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Puji Tuhan. Menyatakan kasih setia Tuhan. Nah, hidup kita harus menyatakan hal-hal yang baru saya sebut tadi. Karena itu, biarlah hidup kita yang sudah Tuhan terangi dan terang yang ada di dalam hati kita boleh bersinar, boleh bercahaya. Hendaklah terangmu bercahaya. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-18, mari kita ayat yang ke-16 maksud saya, dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, di sini ada dua anak kalimat yang saya perhatikan, yang sangat penting untuk kita tangkap. Hendaknya terangmu bercahaya. Artinya di dalam kita ini sudah ada terang. Terang yang didapat dari hati yang baru, di mana terang itu menempati hati yang baru, karena roh Tuhan ada di dalam hati yang baru, hati yang lembut. Dan apabila terang ini bercahaya, apabila terang ini bersinar, maka hidup kita memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi jelas, hidup baru kita itu mempunyai satu tujuan atau satu sasaran. Tuhan ingin melalui hidup kita, Bapa di surga dimuliakan. Sebab itu waktu Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana berdoa seharusnya. Doa itu tidak usah pamer. Doa itu tidak perlu ditunjukkan ke orang banyak. Suaranya keras. Tapi berdoalah dengan diam-diam di tempat yang tersembunyi. Dan doanya cukup sederhana. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan, kalau berdoa, apa yang pertama kali kita minta, apa yang pertama kali kita rindukan, apa yang pertama kali kita harapkan dari Allah Bapa di surga melalui iman kepada Tuhan Yesus adalah memuliakan Bapa di surga. Haleluya. Engkau menjadi seorang ayah, muliakanlah Bapamu di surga melalui peran ayahmu. Engkau menjadi seorang ibu, muliakanlah Bapamu di surga melalui peran ibumu. Engkau menjadi seorang laki-laki, muliakanlah Bapamu di surga melalui kehidupanmu menjadi seorang laki-laki. Demikian pula engkau menjadi seorang perempuan, muliakanlah Bapamu di surga. Engkau menjadi seorang pengusaha, muliakanlah Bapamu di surga. Engkau menjadi seorang profesional, muliakanlah Bapamu di surga. Engkau menjadi remaja, muliakanlah Bapamu di surga. Engkau menjadi milenial, muliakanlah Bapamu di surga. Engkau menjadi bagian dari tubuh Kristus, muliakanlah Bapamu di surga. Engkau menjadi hamba Tuhan, muliakanlah Bapamu di surga. Itulah hasil yang ingin dilihat Tuhan. Itulah hal yang diinginkan Tuhan. Nah, pada waktu kita melakukan apa yang diinginkan Tuhan, itu namanya kita menjalankan, kita bertindak sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Bertindak sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Puji Tuhan. Jadi menjadi terang itu pada dasarnya adalah menjalankan perintah Tuhan. Sebab itu dikatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Terang bercahaya di depan orang supaya perbuatan baik itu adalah buah-buah pertobatan. Buah-buah roh, buah-buah yang dihasilkan karena carang itu melekat di pokok anggur itu. Sehingga kita berbuah banyak, bahkan berbuah lebat. Artinya kita menjalankan perbuatan atau kita berbuat sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Sebab itu saya awali untuk mengingatkan saudara bahwa menjadi terang itu adalah bagian dari perintah Tuhan.
Menjadi terang itu adalah melaksanakan perintah Tuhan. Bukan hanya satu perintah, tetapi banyak perintah. Puji Tuhan. Pada waktu kita menjalankan perintah Tuhan dalam hidup ini, tidak menjalankan keinginan kita sendiri, tidak menjalankan strategi yang kita buat sendiri, tidak menjalankan pesan-pesan yang didatangkan dari dunia, yang berasal dari dunia, berasal dari pikiran manusia yang telah tercemar dengan dosa. Bukan, tetapi benar oleh karena pikiran Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Maka kita menjadi terang, sebab itu pastikanlah terang cahaya harus menerangi. Artinya harus bersinar. Harus bersinar. Jadi kalau saudara tidak menjalankan perintah Tuhan, saudara menjalankan agenda sendiri, menjalankan to-do list yang saudara buat sendiri, tidak ada kaitannya dengan menerjemahkan perintah Tuhan dalam hidup saudara. Mustahil. Terangnya cahaya itu menjadi bersinar dan menerangi sekitarnya. Saya menangkap sesuatu hikmah. Apa yang terjadi sepanjang tahun 2020, sejak bulan Maret di Indonesia dinyatakan COVID telah masuk Indonesia. Di dunia sejak akhir tahun 2020. Tentunya kondisi COVID yang masih belum terselesaikan sampai hari ini. Dan kapan selesainya orang pun juga tidak pernah tahu. Maka kita tidak bisa mengada-ada, kita anggap COVID itu tidak ada. Kita tidak bisa mengada-ada, kita akan bisa mengatasi COVID itu, tidak perlu. Tapi kita mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Di mana kita menjadi terang. Jadi jelas, pandemi COVID yang mendatangkan awan gelap bagi kehidupan setiap insani di muka bumi. Akan diterangi oleh anak-anak Tuhan. Setiap hati orang yang menderita akan diterangi oleh anak-anak Tuhan. Setiap hati yang kehilangan harapan akan diterangi kalau berjumpa dengan anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi jelas hidup kita ini di tahun 2021 harus memulai dengan hidup yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan seperti yang diinginkan Tuhan. Atau singkatnya kita harus bertobat, berbalik dari cara pandang yang salah, dari hidup yang tadinya tertipu, terkena tipu muslihat iblis. Hidup yang misleading. Hidup yang menempuh jalan yang salah. Kita harus perbaiki melalui pertobatan. Melalui kembali bertobat. Kita menyadari kelemahan dan dosa-dosa dan kekurangan kita. Kita memasuki tahun yang baru. Dengan cara pandang yang lebih baik. Kita memasuki tahun yang baru. Dengan hati yang lebih bersih. Kita memasuki tahun baru dengan pikiran yang lebih berhikmat, yang datangnya hikmat itu dari atas. Dengan kata lain, kita tidak lagi mempraktekkan kebenaran kita, kebenaran-kebenaran yang didapatkan dari apa yang kita dapatkan dari kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan. Jadi bukan kebenaran yang bersumber dari kita, bukan. Kita belajar firman Tuhan, kita mendapatkan kebenaran, kemudian kebenaran itu kita praktekkan, itu sudah benar. Tetapi yang harus diwaspadai adalah motivasi, kunci daripada motivasi mempraktekkan kebenaran. Kita bergereja, kita berjemaat, yang harus diwaspadai adalah kunci yang memotivasi saudara bergereja dan berjemaat. Karena kunci dari motivasi saudara bergereja, kunci daripada motivasi kita mempraktekkan kebenaran, itu adalah supaya orang lain melihat kebenaran dan mengalami kebenaran itu. Orang lain disinari oleh terang itu. Bukan untuk menunjukkan kehebatan saudara. Tapi supaya orang lain melihat kebenaran. Kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Bukan supaya mendapat pujian dari orang-orang yang ada di sekitar saudara. Puji Tuhan. Saudara masih ingat di dalam Matius pasal 6, saudara bisa perhatikan dari ayat pertama sampai ke 18. Tapi saya akan bacakan ayat pertama sampai yang kedua. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang-orang supaya dilihat oleh mereka. Gereja ada bukan untuk dipuji dunia, bukan untuk dilihat oleh dunia, bukan untuk ditepuk tangani oleh dunia. Tapi pertama-tama gereja rindu Allah lah yang tersenyum dan memberikan aplaus bagi saudara dan saya.
Karena jika demikian, kamu tidak akan beroleh upah dari Bapamu di surga. Perhatikan saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan pesan firman Tuhan hari ini. Apabila engkau menjalankan kewajiban agamamu hanya untuk pamer. Pamer itu artinya hanya untuk dipuji oleh orang. Karena saudara orang benar, karena saudara orang kudus, karena perjuangan hidup saudara mengiring Tuhan berhasil. Ingat, Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan, engkau tidak akan beroleh apapun, upah apapun dari Bapakmu di surga. Saudara tahu upah Bapak kita di surga yang sudah disediakan buat kita apa? Itu tidak akan kau peroleh. Sebab engkau hanya ingin upah dari orang lain. Upah yang engkau inginkan adalah pujian dari manusia. Jelas. Berarti saudara meremehkan Tuhan. Meremehkan Allah Bapa kita di surga. Jelas sekali. Mungkin saudara tidak sadar, tapi pagi hari ini jelas sekali. Saya harap saudara menyadarinya. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Kalau saudara berbuat baik, memberikan bantuan, memberikan santunan, nggak perlu diumumkan ke banyak orang supaya tahu. Saudara ini sekian ratus juta, saudara ini 50 juta. Banyak manusia pakai trik mengumumkan itu untuk mancing orang lain, bukan? Tapi kalau saudara tidak menyadari waktu mengumumkan untuk mancing orang lain supaya sumbangannya bisa terkumpul banyak, supaya bisa mengumpulkan dana yang mencukupi. Tapi di lain pihak mungkin ada yang tersinggung, ada yang tertekan. Karena melihat puluhan, ratusan, jutaan orang tidak bisa mengikutinya, dia jadi tertekan. Lebih baik jangan diumumkan. Kalau mau diumumkan secara pribadi saja. Sebagai bukti tanda terima, bukan pengumuman. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi sebetulnya waktu kita memberi sedekah walaupun tidak diumumkan, upah yang disediakan Bapa di surga itu sudah kita dapatkan. Kita tidak perlu menuntut upah-upah dari pihak-pihak yang lain. Hal yang sama tentunya untuk hal berdoa, untuk hal berpuasa. Dengan demikian, hiduplah dengan benar. Hidup dengan benar itu bukan untuk pamer, bukan untuk dilihat orang lain, bukan untuk meyakinkan orang lain, bukan untuk membuktikan kepada orang lain, bukan untuk mendapat pengakuan dari orang lain. Walaupun need of approval itu dikatakan menjadi salah satu motivasi yang selalu mendorong manusia. Selain need for achievement. Juga ada need of power. Tetapi kita tidak mengikuti apa yang didapatkan oleh para pemikir tentang perilaku manusia dan motivasi manusia. Kita lebih baik mengikuti apa yang dipikir oleh Tuhan. Karena Tuhan yang mencipta kita. Karena Tuhan yang mengadakan kita ini hidup. Sebab itu hidup dengan benar bukan untuk dilihat orang lain. Namun demi Tuhan, mari tahun 2021 kita canangkan untuk menjadi hidup menjadi terang di tengah dunia. Terang yang ada di dalam kita bersinar. Kita lawan segala kegelapan. Di mana hidup dengan benar hanya untuk pamer. Hidup dengan benar hanya untuk kompetisi mana yang lebih benar. Tapi hidup yang dilihat benar karena demi Tuhan. Artinya apa demi Tuhan? Mengasihi Tuhan. Respon mengasihi Tuhan. Bentuknya apa respon mengasihi Tuhan? Ikut Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Itu namanya taat. Menjadi terang adalah pada waktu kita menjalankan perintah Tuhan. Memuliakan Tuhan. Melalui ketaatan itulah. Melalui kita bertindak sesuai perintah Tuhan. Dunia ini melihat kemuliaan Tuhan. Atau dengan sikap yang sering saya sebut di waktu-waktu yang terakhir. Awalnya kita diawali dengan bersyukur. Mensyukuri karena Allah telah memulai pekerjaannya yang baik dan pekerjaannya yang besar. Dan kasihnya yang luar biasa. Hidup kita ini kita harus syukuri. Karena Tuhan telah melepaskan, membebaskan dan mengampuni kita dari dosa-dosa kita.
Dengan hati bersyukur hidup kita bisa menjadi berserah kepada Tuhan. Karena dari Tuhanlah segala yang baik. Kita berserah. Hidup berserah itu yang membawa kita kemudian setiap kali bersuka cita. Dan kita menjalankan kehidupan dengan ketaatan. Seperti apa yang Tuhan inginkan dari kita. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga Rasul Paulus dengan jelas mengatakan begini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Mari kita terus renungkan setiap kali saudara merenung setiap hari. Apakah yang saya lakukan hari ini ada hal-hal yang latar belakangnya atau motivasinya itu adalah untuk kepentingan diri sendiri? Adakah latar belakang yang motivasinya hanya untuk mendapat pujian yang sia-sia? Pujian yang tidak mendatangkan upah sebagaimana upah yang disediakan oleh Tuhan. Jadi hendaklah terangmu bercahaya. Saya menggarisbawahi hendaklah terangmu bercahaya ini ada 3 hal. 3 hal yang saya simpulkan. Yang pertama adalah sikap, tindakan, respon, tentunya sikap ini bagian dari respon kita. Respon terhadap situasi yang ada, respon terhadap kebenaran firman yang kita pahami, respon terhadap setiap keadaan yang muncul di dalam sekitar kita, respon dari setiap keinginan yang kemudian berwujud suatu tindakan hidup. Nah, sikap, respon, tindakan hidup kita ini harus jelas. Kalau bercahaya, bersinar itu jelas. Sinar itu jelas. Sinar itu tidak remang-remang, hanya remang-remang pun masih kelihatan berkas sinarnya. Tapi ada sinar, tapi sinarnya ditutupi. Gak kelihatan ada sinar, itu namanya tidak jelas. Sinar itu jelas. Apa yang dimaksud jelas? Supaya orang yang melihat juga jelas. Maksudnya apa? Mereka mengetahui bahwa kita adalah milik Kristus. Haleluya. Kita adalah milik Kristus. Oleh karena itu terang atau cahaya itu tidak boleh disembunyikan. Tetapi harus menerangi space, menerangi ruangan yang ada di sekitar kita. Kota yang di atas bukit juga tidak disembunyikan, disebut kota karena setiap kota pasti mempunyai penerangan. Ada listrik, ada lampu. Nah, biarlah terang itu bercahaya, bersinar. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 5, sebelum ayat yang ke-16. Katakan demikian, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Jelas saudara? Ini yang pertama. Sikap, respon, tindakan kita harus jelas. Sebagai orang percaya harus jelas. Yang membedakan orang percaya atau hanya ikut-ikutan. Orang percaya atau belum percaya atau ikut-ikutan. Lahir baru atau belum lahir baru. Apa yang membuat kita jelas? Karena kita adalah milik Kristus. Orang melihat, oh Anda itu milik Kristus. Yang kedua adalah hidup menjadi terang dan terang itu bercahaya kalau hidup kita ini sedemikian rupa sehingga orang lain yang melihat tahu bahwa Kristus ada di dalam kita. Hidup kita ini sedemikian rupa sehingga orang yang melihat tahu bahwa Kristus ada di dalam kita. Contoh yang banyak orang tidak berani membuat contoh. Contoh waktu sakit saja. Sebab membuat contoh dengan kondisi sakit itu kan seringkali orang berpikir, wah ini berdoa supaya sakit. Sebetulnya tidak. Tapi itu contoh yang sangat mulia menurut saya. Karena Yesus pun juga menderita dan disalibkan di kayu salib dan akhirnya menyerahkan nyawa. Itu jelas bahwa dia adalah anak Bapa kita yang ada di surga, Bapa di surga. Jelas. Di situ sudah nampak identitasnya Tuhan Yesus. Sudah nampak sekali. Kematian Yesus di kayu salib sudah menunjukkan siapa Yesus. Hiduplah sedemikian rupa sehingga orang lain yang melihat tahu bahwa Kristus ada di dalam kita. Kristus ada di dalam kita. Saudara, sebab itu orang yang hidup menjadi orang Kristen, kemudian bertindak, merespon, berbuat sesuatu yang baik, tetapi hanya ditujukan untuk mencari pujian manusia,
tidak akan pernah mendapat upah yang lain. Upah yang disediakan Bapa kita di surga. Kecuali upah yang didapat ya seperti yang Dia inginkan, yaitu kebanggaan, power, pengaruh, kesombongan. Kebanggaan, power, pengaruh, kesombongan itu jelas mengabaikan Tuhan. Jelas dia menganggap Tuhan itu tidak ada. Dia mencari sumber yang lain. Tetapi mereka yang hidup bagi Tuhan di hadapan di dunia ini akan mencerminkan Tuhan ke seluruh muka bumi ini. Di mana seluruh bumi ini telah berdosa. Seluruh bumi ini menderita. Seluruh bumi ini ada yang luka. Ada yang gak beres. Ada yang terluka. Ada yang menjadi korban. Dan apabila saudara melakukan itu demi apa yang Tuhan inginkan, saudara menjadi solusi, saudara menjadi berkat. Dan Tuhanlah yang memberikan upah buat saudara dan saya. Puji Tuhan. Sekali lagi, hiduplah sedemikian rupa. Sehingga orang lain yang melihat tahu bahwa Kristus ada di dalam kita. Persis seperti apa yang dilakukan dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus selama ada di dunia ini. Dia keluar masuk desa hanya membawa solusi, memberikan pertolongan, mendatangkan berkat. Dan yang terakhir, yang ketiga, muliakanlah Bapamu di surga. Hendaknya terangmu bercahaya. Seperti apa? Muliakanlah Bapamu di surga. Adalah kunci atau motif utama kehidupan orang Kristen. Maksudnya apa? Maksudnya perintah Tuhan, jadilah terang, itu adalah instruksi atau perintah. Supaya itulah yang menjadi kunci pada waktu kita berinteraksi di dunia ini secara sosial. Apakah kemudian istilah yang dipakai oleh masyarakat di dunia itu adalah yang disebut solidaritas? It's okay. Tapi jelas solidaritas bukan untuk memperoleh approval dari kebanyakan atau mayoritas. Bukan. Jadi kita tidak perlu kecil kalau seringkali orang-orang menyebut kita ditindas, kita minoritas. Itu tidak perlu menjadikan sesuatu yang kemudian menggugah rasa marah atau kebencian. Tidak perlu, yang adanya tetap sukacita karena kasih Tuhan melimpah. Memang kita ditetapkan untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Tuhan. Tujuan kita bukan untuk yang disebut mayoritas atau minoritas, tapi tujuannya adalah dipakai Tuhan, memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Yesus Kristus memberikan sebuah instruksi, supaya pada waktu kita ada di hadapan orang lain, maka kunci sikap respon hidup kita terhadap orang lain, apapun yang diperlakukan orang lain, adalah memuliakan Bapa di surga. Dan tentunya memuliakan Bapa di surga yang merupakan kunci atau motif utama kehidupan kita, itu adalah menyatakan, sekaligus menyatakan identitas diri kita yang sejati. Sama seperti yang dinyatakan Tuhan Yesus. Bahwa sesungguhnya identitas diri kita yang sejati, yaitu sama dengan identitas Bapa kita yang ada di surga. Sama dengan identitas Bapaknya Yesus yang ada di surga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan akhiri dengan sebuah statement, yaitu apapun yang kita lakukan adalah harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka itu akan mendatangkan upah bagi kehidupan-kehidupan kita selanjutnya. Sampai kita selesai kehidupan kita di dunia, kita pun disediakan upah, sebuah mahkota kehidupan. Kita akan hidup kekal tinggal bersama Bapa di surga. Tetapi jangan lupa bahwa pada waktu kita melakukan hidup dengan tindakan-tindakan hanya demi untuk Tuhan, demi untuk kemuliaan Tuhan, itu pun menghasilkan kehidupan yang berkelimpahan di bumi ini. Saya garis bawahi, hidup yang membawa kita berkelimpahan di bumi ini adalah karakter kita, integritas kita. Seperti hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah lebih dahulu kerajaan surga
beserta seluruh isinya. Sebab itu pastikan hendaknya terangmu bercahaya. Sikap, respon, tindakan hidup kita harus jelas. Kita adalah milik Kristus. Hidup milik Kristus adalah hidup sedemikian rupa. Sehingga identitas Bapa kita di surga nyata dalam kehidupan kita. Sehingga orang melihat, tahu bahwa Kristus ada di dalam kita. Dan muliakanlah Bapamu di surga adalah kunci atau motif kehidupan kekristenan kita. Puji Tuhan, selamat tahun baru. Hiduplah di tahun 2021 ini menjadi terang. Meskipun awan gelap masih menyeliputi bumi ini karena pandemi, tetapi anak-anak Tuhan adalah terang bagi dunia ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, selamat tahun baru 2021. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan ingatkan kami di tengah-tengah tahun yang baru ini. Kami mengawali tahun yang baru dan di hadapan kami dihadang oleh situasi yang tidak menentu, keadaan dunia yang tidak menentu. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan, di tengah kegelapan dunia, lorong dunia yang gelap, tidak menentu, bersama Tuhan kami melihat terang. Kami tahu apa yang harus kami lakukan di tengah kegelapan. Sehingga kami tidak hidup di dalam kegelapan lagi. Kami tetap hidup di dalam terang kebenaran yang Tuhan nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, biarlah terang Tuhan yang ada di dalam hati setiap orang percaya di seluruh dunia ini, dimanapun mereka berada, orang-orang percaya, pengikut, murid-murid Yesus, khususnya bagi jemaat di tempat ini, jemaat GBFLC Komunitas Patmos, terang itu boleh bercahaya, boleh bersinar. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus yang akan terus memberikan kepada kami pemahaman-pemahaman baru, memampukan kami menangkap apa yang telah dikomunikasikan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pakai hidup kami seperti apa yang Tuhan inginkan, di mana setiap orang boleh melihat kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah ini. Kami bersyukur buat kehadiran mereka, biarlah setiap mereka boleh Tuhan terangi. Kalau ada di antara mereka dalam keadaan gelap hati, Tuhan terangi. Kalau ada di antara mereka yang dalam keadaan gelap hati sehingga mereka berputus asa, Tuhan terangi, berikan pengharapan. Kalau ada di antara mereka yang gelap hati karena tidak mengenali diri mereka sendiri, bahkan menolak keadaan diri mereka sendiri, memberontak terhadap situasi dirinya, Tuhan terangi. Tuhan kembalikan hidup mereka berdamai dengan Tuhan dan menyadari siapakah diri mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan lepaskan, bebaskan, pulihkan mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan tumpangkan tangan, jamah mereka dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur darah Yesus disembuhkan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan segala doa, puji dan syukur ini. Haleluya, amin.
demi karunia Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Saudara, mari kita akhiri ibadah pada hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengakhiri ibadah pada hari ini. Oleh kebaikan Tuhan, kami boleh menerima segala yang terbaik dari Tuhan Yesus, tambah-tambahkan hikmat yang dari atas dalam hidup kami, supaya hidup kami tidak terseret, tidak terpengaruh oleh hikmat-hikmat yang lain yang bukan berasal dari Tuhan. Sehingga Tuhan boleh leluasa menjadikan hidup kami menjadi terang yang bersinar, bercahaya di tengah kegelapan, di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, angkat kedua tanganmu dan bukalah hatimu. Dan terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah yang berasal dari surga. Tuhan Yesuslah yang memberkati ibu bapa saudara-saudari sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menyadari kita dengan wajahnya dan memberikan damai sejahteranya. Dan sekarang penuhlah damai sejahtera di dalam hatimu, di tengah-tengah keluargamu, seisi rumahmu. Bahkan engkau membawa damai sejahtera kemanapun engkau melangkah dan pergi, bahkan sampai ke ujung bumi. Damai sejahtera Allah dan terang itu menerangi segenap penjuru bumi ini. Dan sekarang terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa, pimpinan, persekutuan, dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara-saudaraku sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati dalam nama Yesus, mari kita bersama-sama mengatakan amin.